Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas hubungan antara dua garis sejajar dipotong sebuah garis melintang. Jadi nanti gambarannya akan ada dua garis sejajar seperti ini. Dua garis sejajar ini. Sejajar terus dipotong garis melintang bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, hubungannya nanti akan seperti apa saja. Oke. Nah, ini kita perkenalkan dulu namanya. Untuk hubungannya nanti ada, kalau dua garis sejajar garis P dan garis Q, ketika kita buat garis seperti ini dan ada garis melintang yang namanya garis R, ini akan terjadi 4 sudut. Yaitu ada sudut A1, A2, A3, dan A4. B-nya B1, B2, B3, sampai B4. Nah, di sini yang pertama kita mengenal ada yang namanya sudut luar. Sudut luar itu artinya sudut yang berada di luar ini, yaitu sudut A1, A2, B3, B4. Nah, sedangkan sudut dalam, sudut yang berada di dalam garis sejajar ini, yaitu A3, A4, B1, B2. Jadi ada 4 sudut, 8 sudut totalnya. Sudut luar ada 4, sudut dalam juga ada 4. Garis P, garis P sejajar dengan Q dipotong oleh garis R membentuk beberapa pasang sudut. Yang pertama bertolak belakang. Dua sudutnya sama besar. Sudut yang bertolak belakang itu dua sudutnya sama besar. Sudut yang bertolak belakang itu kemana? Sudut A1 dengan sudut A4. A1 dengan A4 yang ini ya. A1 dan A4 ini saling bertolak belakang. Nanti ada sudut A3 dan A2. A3 dan A2. Kemudian sudut B1 dengan B4. Sudut B1 dan sudut B4. Terus sudut B3 dengan sudut B2. Ini semuanya bertolak belakang. Sudut bertolak belakang jumlah sudutnya sama, nilai sudutnya. Jadi sudut A1 nanti karena bertolak belakang sudut A4, sudut A1 sama dengan sudut A4. Sudut A3 sama dengan sudut A2 dan seterusnya. Karena nilai dari sudut yang bertolak belakang nilainya sama. Kemudian yang kedua, ada sudut yang namanya sudut sehadap. Dua sudut yang menghadap ke arah yang sama sehingga memiliki besar yang sama. Oke, kalau tadi bertolak belakang itu saling membelakangi, kalau sekarang sehadap menghadap arah yang sama. Itu adalah sudut A1 dan B1. Lihat, A1 dan B1. Oke. Ya, sudut A1 dan B1. Karena menghadap ke arah yang sama. Jumlah sudutnya gimana? Sama. Sudut A1 jadi sama dengan sudut B1. Apalagi yang sama? Sudut A2 dan sudut B2. Jadi sudut A2 dan B2 pun sudutnya sama. Karena apa? Ya sama. Karena sudut A2 menghadap sudut ke P, B2 juga menghadap sudut ke Q. Kemudian sudut A3 sama dengan B3. Kemudian sudut A4 dan sudut B4. Nah, nilai dari sudut yang sehadap tadi sama. Kalau sudut A1 dan B1 karena sehadap, berarti sudut A1 dan sudut B1 sama. Berarti sudut A2 dan B2 pun sama. Sudut A3 dan B3 pun sama. Sudut A4 dan B4 pun sama.
Oke. Yang pertama kita mengenal bertolak belakang, yang kedua sehadap. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita mengenal sudut berseberangan. Sudut berseberangan itu dua sudut yang mempunyai besar yang sama. A. Sudut luar berseberangan. Sudut yang luar berseberangan ini yang luar ini adalah contohnya adalah A1, ini A1 dengan B4 ya. A1 dengan B4 sudutnya sama. Nah, sudutnya namanya sudut luar berseberangan, besar sudutnya sama. Oke. Terus kemudian sudut A2 dengan B3, A2 dengan B3. Nah, A2 dan B3 pun namanya sama. Sudut luar berseberangan karena berseberangan tapi di luar dari garis jajar. Kemudian sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Oh iya, yang tadi yang luar berseberangan nilai sudutnya sama. Terus yang sudut dalam berseberangan. Sudut tersebut berseberangan tapi di dalam. Contohnya sudut A3 ini A3 dengan sudut B2 ini dalam berseberangan. Sudut A4 dan sudut B2 ini juga dalam berseberangan. Jumlah sudutnya bagaimana kalau dalam berseberangan? Sudut A3 dan sudut B2 itu sama. Sudut A4 dan sudut B1 pun sama. Oke. Yang berikutnya adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah dua sudut yang dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Nah, contohnya sudut A1 dan A2. A1 dan A2 karena berdiri seperti ini dan membentuk garis lurus namanya berpelurus. A1 dan A2. Jika dijumlahkan gimana? Jika dijumlahkan sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat. Terus ada lagi sudut A1 dan sudut A3. A1 dan A3 berpelurus. Nah, jumlah sudutnya jika dijumlahkan pun 180 derajat. Ada lagi sudut A4 dan sudut A2 juga sama. A4 dan A3 pun sama. Yang B, sudut yang B, B1 dan B2 pun 180 derajat. B1 dan B3 juga 180 derajat. Karena B1 dan B3 berpelurus. Dua sudut yang berada pada garis lurus namanya berpelurus. Ada lagi B4 dan B3. B4 dan B3 dijumlahkan pun sama 180 derajat. Jadi intinya dalam sudut berpelurus itu adalah dua sudut yang berada pada garis lurus dan jika jumlahkan dua sudut tersebut 180 derajat. Yang selanjutnya adalah sudut sepihak. Dua sudut yang dijumlahkan 180 derajat. Nah, dalam sepihak, sudut dalam sepihak ini sudut dalam sepihak ini kita kasih contohnya adalah sudut A1 dan B3. A1 dan B3. Nah, ini jika dijumlahkan sudut ini, sudut A1 dan B3 180 derajat. Nah, tadi bedanya dengan sehadap, kalau sehadap A1 dan B1. Kalau dalam sepihak itu A1 dan B3. Ini 180 derajat. Ini luar sepihak. Di luar tapi menghadap arah yang sama. Sama-sama di luar. Terus yang contoh yang lain A2 dan B4. A2 dan B4. Ini jika A2 dan tambah B4 jumlahkan 180 derajat. Itu namanya luar sepihak. Kemudian sudut dalam sepihak. Sudut yang berada di dalam dan saling sepihak. Sepihak itu menghadap arah yang sama. A3 dengan B1. Ini sama. Jika dijumlahkan dua sudut ini adalah 180 derajat. Kemudian sudut A4 dan sudut B2. Jika dijumlahkan 180 derajat. Seperti itu.
Nah, kemudian kalau kita melihat semua sudut yang ada di sini, dua garis tarik garis melintang, itu hanya ada dua tipe sudut, yaitu sudut yang kecil dan sudut yang besar. Sudut yang kecil dengan sudut yang kecil yang lain itu jumlahkan nilainya sama. Sudut yang kecil sama dengan sudut yang kecil. Sudut yang besar pun sama dengan sudut yang besar. Sudut besar ditambah sudut kecil jumlahnya 180 derajat. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, pembahasan hubungan dua sudut sejajar dan ada garis melintang yang memotongnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.